Masih kitab Nasaihud Diniyah karya Asy-Syaikh Al-Imam Barokatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi, halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu radhiyallahu anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi wa karamatihi wa jahihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau mau buka WA-nya di halaman itu di atas, paling atas tapi udah pertengahan. Qala al-imamu al-Ghazaliyu rahimahullahu fil ihya'i. Qala telah berkata sapa al-imamu yang menjadi pemimpin, menjadi imam, al-Ghazaliyu yang berasal dari kampung Ghazalah, yakni Imam Ghazali. Jadi dulu itu orang lebih terkenal dengan nama daerahnya. Ghazali itu daerahnya apa? Daerahnya, nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Nah, Ghazali itu kampungnya. Sama Syekh Nawawi. Nawawi itu kan kampung Nawa. Aslinya Muhammad bin Umar. Tapi namanya hilang, kalah dengan kampungnya, kampung Nawawi di Banten. Seperti Syekh Mahfud At-Turmusi, itu Termas itu ya juga nama daerahnya. Ada lagi Syekh Al-Jukjawi, juga Jogjanya yang terkenal. Nah, jadi kalau orang dulu masyhur itu justru kemasyhurannya membawa daerahnya terangkat. Sehingga karena di situ ada ulama yang masyhur seperti kampung Nawawi disebut sebagai kampungnya para ulama, padahal ulama yang masyhur cuma satu. Tapi gara-gara disebut kampungnya para ulama, akhirnya anak cicitnya termasuk lingkungannya seneng ngaji. Dan karena seneng ngaji, akhirnya jadi para ulama, jadi penerusnya. Lah kita juga perlu bagaimana kita membiasakan di kampung kita ini jangan disebut yang jelek-jelek. Kalau di kampung kita disebut kampung adu ayam, ya sudah. Jadi di situ kalau orang itu nggak adu ayam ketinggalan zaman. Tapi kalau kampung kita disebut kampung pesantren, disebut kampung ngaji. Kalau orang menyebutnya kampung ngaji, nanti orang yang nggak ngaji itu malu. Nah, seperti Indonesia. Indonesia ini udah dikenal di luar negeri sebagai negara paling beradab, negara paling sopan. Maka kalau ada orang Indonesia kok nggak sopan, orang akan mengatakan, "Duh, kamu ini orang Indonesia tapi kok nggak Indonesia." Nah, ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu Ghazalah itu kampungnya. Telah berkata Imam Al-Ghazali rahimah semoga merahmatihu kepada Imam Ghazali Allahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata fil ihya'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin, lama nazala menerangkan ketika turunnya qauluhu ta'ala, firman Allah taala. Jadi ketika turun firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika turun ayat ini, itu hebatnya. Lillahi itu hanya milik Allah, ma segala sesuatu fis samawati yang ada di langit, wa ma dan segala sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika kamu menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam sanubarimu, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam bayanganmu. Nah, coba kalau misalnya angen-angen yang ada di dalam hati kita keluarkan, terus semua orang itu melihat, kira-kira malu nggak? Malu.
Iya. Autuhfuhu, atau tetap kamu sembunyikan dalam hati, nggak ada yang tahu. Nah, jadi ini ayat turun, seandainya apa yang ada dalam hatimu kamu keluarkan atau tetap kamu sembunyikan, yuhasibkum, tetap akan menghisap kamu, akan menuntut kamu, bihi, dengan ma tersebut, Allahu, oleh Allah. Kita kalau mendengar ayat ini bagaimana? Para sahabat itu hebatnya apa? Nangis para sahabat. Ya Allah, seperti itu, iya. Jadi apa yang ada di dalam hati ini tetap bakal dituntut sama Allah. Duh, gimana? Padahal hati kita jelas. Kadang-kadang lihat orang baik itu udah hawanya udah nggak seneng, udah iri. Itu kalau diungkapkan coba seperti apa? Nah, ini para sahabat nangis. Makanya apa kelanjutannya? Sakko dalika, sakko membuat berat. Dalika, ayat itu ala ashabi Rasulillah, atas para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu keberatan. Waduh, ini berat amat, ini sulit amat, ini seperti ini. Waradiyah, dan semoga meridhoi anhum, kepada mereka Allah Ta'ala. Faja'u, begitu turun ayat tersebut, faja'u, maka datanglah para sahabat ilaihi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqalu, dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kallafana, Allah telah membebani kami, ma, dengan sesuatu, lanutiku, yang kami sama sekali tidak mampu. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada para sahabat. Kenapa? Gara-gara para sahabat ini nggak mampu, terus dia ngadu kepada Rasulullah, akhirnya turun ayat berikutnya. Nah, itu malanutiku wafahimu, dan mereka para sahabat itu memahami minal ayati, dari ayat-ayat al muakhodati, yang menjelaskan tentang siksaan, wal muhasabati, dan hisaban. Hatta ala hadisin nafsi, sampai kerentek yang ada di dalam hati. Jadi kalau apa yang ada dalam hati kita ini dihisap oleh Allah, wis naudzubillah min dzalik, seperti apa beratnya. Nah, faqala, maka Rasulullah bersabda, begitu para sahabat mengadu kepada Rasul, faqala, maka bersabda lahum, kepada para sahabat, alaihi salamu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Aturiduna antakulu, apakah kamu bermaksud akan berkata kama qalat Banu Israel, seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Bani Israel? Bani Israel itu siapa? Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Apa ucapan Bani Israel? Sami'na wa asaina. Begitu turun firman Allah yang memberatkan, mereka katakan apa? Sami'na, kami mendengarkan. Wa asaina, tapi kami mengingkari. Udah jelas berat begitu, ya udah saya dengar, tapi saya nggak akan jalankan. Itu ucapan Bani Israel. Walakin, kata Rasulullah, tetapi kamu jangan mengucapkan seperti ucapan Bani Israel, tetapi kulu, ucapkan olehmu, sami'na, kami mendengarkan, wa atokna, dan kami taat, ghufranaka, mudah-mudahan engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ghufranaka, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaika, dan hanya kepada engkau Tuhanku, al-masiru, tempat kembali. Begitu para sahabat diajarin ucapan ini, sami'na wa atokna ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ini kalimat diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Qalu, maka para sahabat pun mengatakan dzalika, hal itu. Nah, begitu para sahabat serentak mengamalkan bacaan itu, wa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Jadi ayat ini turun untuk apa? Menjawab doanya para
sahabat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahukia, maka diceritakan dzalika, kejadian itu, anhum, dari para sahabat. Jadi turunnya ayat itu, asbabun nuzulnya itu karena para sahabat mengadu kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'dahu min du'aihim, dan sesudah ayat itu bagian dari doanya para sahabat. Nah, doanya apa, perjanjiannya? Bi'al la yu'akhidhahum. Nah, doanya itu supaya Allah tidak menyiksa mereka sebab lupa. Manusia ini kan nggak bisa lepas dari lupa. Coba bayangkan kalau lupa tetap dihisab. Terus kalau kita salah tetap dihisab, apa nggak berat? Nah, barokahnya para sahabat itu akhirnya turun ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ini ucapan para sahabat. Dilanjutkan, wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini doa ini itu dari ucapannya para sahabat. Tapi kemudian diturunkan oleh Allah ayat tersebut menjawab tuntutan para sahabat. Akhirnya ini menjadi rahmat bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, makanya kita enak, udah ada perjanjian dengan Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan sekali-kali engkau siksa kami. In nasina, kalau kami lupa katanya puasa, tahu-tahu makan habis 2 piring misalnya. Tapi lupa, itu loh nggak batal puasanya. Apa nggak rahmat? Coba. Kita niat puasa. Begitu niat puasa terus kita kerja, manol, begitu manol di situ ada kawan-kawan yang nggak puasa. Lah kita lupa kalau hari itu hari puasa. Kita ikut makan. Temen diem aja, biarin aja. Udah minum, lagi ngerokok, enak ngerokok separuh. Duh, kamu nggak puasa? Katanya, duh, astagfirullahaladzim, matikan separuh itu rokok itu. Duh, saya puasa, duh, habis 2 piring puasa, alhamdulillah, terima kasih kamu nggak ngingetin waktu saya makan 1 suapan. Coba kalau lagi 1 suapan diingetin. Lah makanya ketika kawan diem aja itu bagus, enak itu, alhamdulillah. Barang udah minum udah makan kenyang, udah minum puas, ngerokok baru dapat separuh diingetin, loh kamu gak puasa? Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmat, puasa. Udah lanjut sampai suruh, enak kamu puasa, kenapa? Lo makan udah habis gitu, lo salah kamu. Tapi kawannya itu dosa enggak? Ya, dia enggak dosa dia. Kenapa? Karena itu memang rahmat dari Allah untuk kita. Lah begitu kawan, apa sah puasamu? Sah. Kenapa? Wong jelas kok. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ayo, jadi enak begitu aja. Wajar kita. Tuh, lupa itu wajar. Nah, jadi lupa itu wajar. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, atau kami salah. Kita udah sholat berusaha benar, tapi ternyata ada orang yang lihat sholat kita itu belum benar. Loh, menurut dia belum benar, tapi kita sholatnya udah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian au akhtana, atau kami salah. Nah,
Jadi salah di dalam melakukan taat itu lebih baik daripada salah meninggalkan taat. Nah, jelas gak kira-kira? Salah di dalam menjalankan taat itu lebih baik daripada salah meninggalkan taat. Salahnya orang sholat itu masih lebih baik daripada salahnya orang meninggalkan sholat. Nah, makanya kita nggak usah minder begitu sholat kamu belum benar begini-begini. Alhamdulillah, kita bisa belajar lagi untuk memperbaiki sholat kita. Tapi kita sudah nggak dosa karena kita menjalankan sholat. Lah mereka yang meninggalkan sholat walaupun katanya benar, dia benar, syarat rukunnya benar, orang nggak dipraktekkan, tetap dia berdosa. Lah ini kita harus pahami, salah di dalam taat tetap lebih baik daripada salah meninggalkan taat. Seperti kita salah melayani orang tua, itu masih lebih baik daripada kita salah tidak ngurus orang tua. Coba kira-kira lebih dosa mana? Lebih dosa yang nggak ngurus orang tua atau dosa orang yang ngurus orang tua tapi salah? Ayo. Hah? Dosa yang nggak ngurus, yang ngurus itu walaupun salah itu udah bener, udah dapat pahala dari Allah. Lah ini luar biasanya itu seperti itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wa'fu anna, waghfir lana, ampunilah semua dosa-dosa kami. Warhamna, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fastajabalahu, maka doa para sahabat itu setelah berdoa dengan yang diajarkan Rasul tadi diijabah oleh Allah. Wa khaffafa, dan Allah meringankan. Wa yassara, dan Allah memudahkan. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat al-haraja, kesulitan-kesulitan. Nah, jadi diangkat oleh Allah. Diijabah doanya para sahabat sehingga kita ini di umat Islam ini nggak ada kesulitan. Nah, kalau kelanjutan ayat yang kemarin malam kan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu, menghendaki, Allahu, oleh Allah, bikum, bagi kalian, al yusra, akan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah ini keistimewaan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falahul hamdu katsiran. Wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi tuzawwiju li an ummati al khata' wan nisyan. Jadi dimaafkan bagi umatku salah dan lupa. Wis enak, kita ini umat yang paling enak. Salah dan lupa kita dimaafkan oleh Allah. Wa mastukrihu alaihi, kita dipaksa itu pun dimaafkan oleh Allah. Nah, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita nggak suka, dipaksa untuk berbuat dosa, dipaksa untuk melakukan keburukan. Ketika kita dipaksa dan kita tidak bisa menghindari, nah maka saat itu kita nggak dapat dosanya. Kalau hati kita mengingkari, tapi kalau dipaksa kok hati kita seneng, alhamdulillah ini yang saya tunggu-tunggu lah. Itu lain masalahnya. Kita udah kepingin maksiat, cuman melakukan sendiri nggak berani, ada yang maksa, terus kita alasan gimana saya maksa ini begini. Nah itu udah lain judulnya. Kalau di dalam hati itu sudah ada, terus kita seneng dengan paksaan itu, ya kita menanggung dosa. Tapi kalau dipaksanya itu kita dengan mangkel, ya Allah ini kok seperti ini,
Tapi kalau saya nggak melakukan, resikonya nanti diri saya, resikonya nanti keluarga saya bagaimana. Nah, maka ketika kita melakukan hal itu tidak dicatat sebagai suatu dosa. Wa mastukrihu, dan apa yang mereka para umatnya Nabi Muhammad itu dipaksa alaihi untuk melakukan. Wa ma hadasu bihi anfusahum, dan apa yang kita bayangkan dalam hati itu udah nggak ada hisab. Nah, artinya kita menghayal macam-macam itu nggak dihisab. Syaratnya semua itu nggak dihisab malam yakulu, selagi belum kita ucapkan. Tapi kalau sudah kita ucapkan, kita bayangkan, terus kita cerita sama kawan, asik begini, begitu cerita-cerita ditanya gimana? Menghayal. Nah, karena sudah diomongkan, dosanya itu bukan hayalannya, tapi diomongkannya, itu yang menjadikan dosa. Nah, kalau masih di dalam hati sehingga nggak ada yang tahu, ya nggak ada hisab, nggak ada dosa. Walam yakmalu, juga tidak diamalkan. Kalau kita sudah mengamalkan, ya sudah. Jadi dosanya itu bukan karena membayangkan, tapi karena kita buktikan dengan anggota badan. Maka itu yang menyebabkan dosa. Wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah ini kan masih menjelaskan yang kemarin. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa, kecuali wa antum, hal keadaanmu muslimuna, orang-orang yang pasrah, orang yang Islam. Nah, ayat ini amrun, merupakan perintah minhu, dari Allah subhanahu, bil mauti, supaya kita mati alal islami, tetap di dalam agama Islam. Wahwa, Islam itu apa? Wahwa dinullahi, itu adalah agama Allah, alladzi akhbara bihi fi kitabihi, yang sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitabnya. Annahuddinu, bahwasanya Islam itu satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diperuntukkan oleh manusia, untuk para manusia. Lah itu agama Islam. Ya. Ini terus masih menjelaskan, ya ini masih itu menjelaskan Islam itu apa. Lah ini wa huwa ayyahtarul mauta alal Islam wa yuhyihi wa yatamannahu wa yajzimu alaihi wa yakrahul mautu ala ghairihi. Nah, kita dianjurkan pertama supaya kita milih mati dalam keadaan Islam, hidup juga tetap dalam keadaan Islam, bercita-cita juga cita-cita yang sesuai dengan agama Islam. Terus bagaimana kita mantap dengan Islam itu, dan kita benci mati keluar dari Islam. Benci mati keluar dari Islam. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan minallahi ayyatawaffahu musliman. Dan kita manusia itu enggak ada yang bisa menentukan mati seperti itu. Tidak ada orang yang bisa menentukan mati dalam keadaan Islam. Walaisa yakdirul insanu ala ay yumita nafsahu alal Islam. Tidak ada manusia yang mampu membuat dirinya itu mati dalam keadaan Islam. Itu enggak ada. Walakin, tetapinya, qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika, Allah sudah membuatkan jalan supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Nah ini enaknya kita umat Islam itu diajarkan seperti itu. Manusia enggak ada yang bisa mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Tetapi Allah sudah membuatkan jalan bagaimana caranya supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam.
Ini jadi kenapa kok di dalam Islam banyak perintah-perintah itu diantaranya adalah supaya kita matinya itu tetap dalam keadaan Islam. Nah ini jadi gimana caranya? Nah caranya satu, kita jangan menyepelekan perintah-perintahnya agama. Nah jadi jangan menyepelekan perintah-perintahnya agama. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu itu kita jaga dan kita niati hidup kita untuk menjalankan 5 waktu, sudah. Walaupun sholat subuh paling cuma 5 menit, udah itu kita hidup berjam-jam nggak dalam keadaan sholat, tapi kita sedang bekerja, kita sedang nyari nafkah dan lain-lainnya. Tapi begitu datang zuhur, karena rupanya kita bekerja nunggu datangnya waktu zuhur. Lah itu yang menyebabkan kita matinya husnul khotimah. Tetap Islam itu seperti itu. Tapi kalau orang menyepelekan perintah Islam, naudzubillah min dzalik, itu penyebab su'ul khotimah. Apalagi kalau sholat sudah ditinggalkan. Sholat sudah ditinggal, udah 5 waktu nggak dilakukan, Jumat nggak dilakukan, Lebaran juga nggak ikut sholat. Nah, itu repot. Kalau kita Lebaran ikut sholat itu masih mendingan. Lah kok mendingan? Begitu kita mati di tengah-tengah, ya Allah kenapa engkau matikan saya? Saya kan nunggu Idul Fitri. Nah ini, saya mau sholat Idul Fitri. Itu masih mendingan. Masih termasuk husnul khotimah. Tapi kelasnya ini jauh dibandingkan yang sholat Jumat. Nah yang matinya nunggu sholat Jumat ini juga kelasnya masih di bawah orang yang matinya nunggu sholat 5 waktu. Nah itu jadi perintah-perintah agama itu merupakan jalan supaya kita bisa mati tetap dalam keadaan Islam. Oke, silakan.